Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini bersama pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan pembahasan kita bersama pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini akan memasuki kaidah yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti wajib didatangkan oleh penuduh. Sedangkan bagi yang dituduh, kewajibannya adalah bersumpah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bagi orang yang menuduh kewajibannya adalah mendatangkan bukti, al-bayyinah. Wal yaminu 'ala man ankara, bagi yang dituduh atau mengingkari tuduhan, maka kewajibannya adalah bersumpah. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bunyi kaidah yang seperti ini, maka jelas sekali penerapan kaidah ini adalah dalam ranah peradilan Islam. Mungkin antum bertanya, kita ini bukan hakim, kita ini bukan orang yang bekerja di pengadilan. Lagi pula di negara kita pengadilannya juga bukan pengadilan yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, kecuali memang beberapa permasalahan saja. Ada peradilan Islam, ada pengadilan Islam, yaitu di biasanya nikah, cerai, ya, pernikahan, perceraian itu ada peradilan Islam. Adapun permasalahan-permasalahan lain, ya, itu tidak menggunakan peradilan Islam. Mungkin antum akan berkata bahwasanya praktek dari kaidah ini di masyarakat sedikit. Dan saya memang mengakui, ya, praktek di masyarakat untuk kaidah ini itu sedikit. Terus kenapa kita mempelajarinya? Kalau memang prakteknya hanya sedikit atau bahkan bisa dibilang tidak ada. Ini banyak dipraktekkan itu di negara-negara seperti Saudi Arabia yang memberlakukan hukum Islam di sana. Kalau negara-negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, maka mungkin ini tidak terlalu banyak prakteknya. Nah, baik. Jadi kita tetap mempelajari kaidah ini. Setidaknya ada 3 faedah dengan kita memahami kaidah ini. Faedah yang pertama adalah kita akan bisa mengetahui keindahan Islam. Kita akan bisa mengetahui keindahan Islam dari sisi peradilannya. Peradilan Islam itu ternyata begini loh, luar biasa keindahan Islam. Yang kedua, kita bisa menerapkan dalam kasus-kasus kecil, kasus-kasus ringan yang mungkin tidak perlu dibawa ke meja hijau. Kasus-kasus ringan yang tidak perlu dibawa ke meja hijau kita bisa terapkan, ya. Jadi walaupun pengadilan di negara kita tidak menerapkan sistem pengadilan Islam, tapi kita tetap bisa menjalankan kaidah ini untuk apa? Kasus-kasus yang mungkin tidak perlu dibawa ke negara, kasus-kasus yang ringan tidak perlu dibawa ke meja hijau, kita bisa menerapkan kaidah ini. Misalnya guru menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar sesama murid. Misalnya lagi adalah seorang tokoh masyarakat, datang kepadanya sebagian masyarakat dan bersengketa
meminta untuk diputuskan. Nah, ini bisa diterapkan. Atau bapak barangkali, seorang ayah, anaknya bertengkar, bersengketa, saling tuduh menuduh, maka ayah juga bisa menerapkan kaidah ini. Faedah yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala karena kita menghidupkan ilmu ini. Jadi ilmu ini dalam prakteknya di masyarakat bisa dibilang tidak ada. Di peradilan negara kita bisa dibilang tidak ada. Nah, maka berarti ini adalah sebuah ajaran Islam yang ditinggalkan. Jadi secara amalan dia sudah ditinggalkan, jangan sampai ditinggalkan secara pengilmuan. Kalaulah kita tidak bisa mengamalkan, nah minimal kita mengilmuinya, sehingga tidak terkumpul dua keburukan, hajrul ilmi dan hajrul amal, yaitu meninggalkan pengamalan dan meninggalkan pengilmuan sekaligus. Ya minimal kita kalaupun tidak bisa mengamalkannya, kita tidak melupakan untuk mempelajarinya. Jadi kita tahulah, walaupun tidak mengamalkan, nah tapi kita tidak menelantarkan ilmu ini, kita menghidupkannya, kita menjadikan ilmu ini untuk tetap diingat di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga anak cucu kita nanti tahu inilah Islam, inilah peradilan Islam itu seperti ini. Baik, jadi saya ulangi lagi, bunyi kaidah ini adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Bukti itu wajib didatangkan oleh si penuduh. Sementara yang dituduh kalau mau mengingkari tuduhan, wajib yang wajib dia lakukan adalah untuk bersumpah. Nah, jadi maksud dari kaidah ini para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada persengketaan yang terjadi di antara sesama manusia, nah, itu yang dilakukan oleh hakim adalah menentukan terlebih dahulu siapa dari kedua belah pihak yang bersengketa ini yang termasuk mudda'i, penuduh, dan siapa yang dituduh. Dia tentukan itu dulu. Oh, ada kasus, ada dua orang bersengketa, dia amati, dia cermati dulu siapa penuduhnya dan siapa yang dituduh. Kalau dia sudah bisa menentukan ini penuduh, ini yang dituduh, maka yang dia lakukan adalah meminta tuduhan itu. Silahkan kamu apa, dakwaan kamu apa, tuduhan kamu apa, kemukakan, silahkan. Nah, setelah penuduh mendakwakan dakwaannya, menyampaikan tuduhannya, maka berikutnya hakim bertanya kepada yang dituduh, Mas, kamu dituduh dengan tuduhan seperti itu tadi, bagaimana? Kamu mengiyakan apa enggak? Kalau dia berkata, iya, ya Pak Hakim, memang saya berbuat itu, maka selesai urusan. Ada yang menuduh, ada yang dituduh. Yang dituduh ternyata dengan lugu, dengan polos, dengan ketundukannya berkata, iya Pak, saya akui saya salah, saya memang berbuat itu. Maka kalau seperti ini sudah jelas urusannya, selesai masalah. Karena al-iqraru min aqwal bayyinat, pengakuan dari pelaku atau pengakuan dari pihak yang tertuduh itu adalah bukti yang paling kuat. Nah, dia mengaku sendiri, ya saya melakukan, sudah, itu selesai, itu bayyinah. Nah, tapi kalau si mudda'a alaihi, orang yang tertuduh itu mengingkari, maka apa yang dilakukan hakim? Meminta mudda'i untuk mendatangkan bukti, meminta mudda'i, penuduh, untuk mendatangkan bayyinah, untuk mendatangkan bukti. Nah, Mas, kamu tadi menuduh si fulan ini berbuat begini dan begini, dan dia nggak terima dengan tuduhanmu, kamu punya bukti apa enggak? Nah, itu yang dilakukan hakim. Nah, maka si penuduh tadi
menyatakan, membawakan, mendatangkan bukti-buktinya. Dia harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, ya tidak didengar dakwaannya itu, tuduhannya itu tidak digubris. Ya, dianggap kosong, dianggap omong kosong. Nggak bisa mendatangkan bukti, dianggap omong kosong. Nah, seperti itu. Baik, kalau dia mendatangkan bukti, bagaimana yang dilakukan oleh hakim? Diteliti, dipelajari, ya, dengan seksama, dengan serius, dengan begitu detail, yakni bukti yang dibawakannya, saksi yang dihadirkannya itu benar apa enggak, memenuhi persyaratan-persyaratan apa enggak. Nah, kalau memang sudah terpenuhi semuanya, maka diterima, diberikan dakwaannya, diberikan kepada si penuduh tuntutannya, tuduhannya. Ya sudah, berhubung kamu sudah bisa mendatangkan bayyinah, dan bayyinah itu sudah kami teliti, sudah kami pelajari dan memenuhi persyaratan dan kuat, nah, dan mengandung bukti-bukti kebenaran yang sangat kuat, ya sudah, berarti apa tuntutanmu itu kami berikan. Nah, itu kalau dia mendatangkan bukti dan buktinya memenuhi persyaratan, maka hakim menerimanya, dan hakim menetapkan sesuai dengan tuntutan si penuduh tadi. Baik, kalau ternyata si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, nah, bagaimana? Kamu menuduh fulan begini dan begini, buktimu apa? Ya, saya jujur saja kalau bukti nggak bisa. Ya, tapi ya saya melihat dia. Ya sudah, datangkan buktinya. Wah, saya nggak punya bukti, saya nggak punya saksi, saya sendiri yang melihat. Nggak bisa diterima. Nah, baik, sekarang dilemparkan ke orang yang dituduh. Dilemparkan kepada orang yang dituduh. Hei fulan, kamu dituduh seperti ini. Yang menuduh kamu nggak mendatangkan bukti. Nah, baik, kamu sekarang saya persilahkan untuk bersumpah. Ya, bersumpahlah kalau memang kamu tidak melakukan ini, tidak seperti apa yang dituduhkan, kamu boleh untuk membela diri. Silahkan kamu bersumpah. Kalau dia berani bersumpah, demi Allah, saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Kalau dia berani bersumpah seperti itu, maka dia bebas dari tuduhan. Nah, dia bebas dari tuduhan. Yang menuduh dia nggak bisa mendatangkan bukti, dan dia berani menolak tuduhan itu dengan sumpah. Demi Allah, saya nggak berbuat seperti itu. Ya selesai masalah. Nah, kalau dia dipersilahkan untuk bersumpah tapi dia nggak mau, gimana? Hei fulan, kamu dituduh. Gimana? Kamu terima nggak tuduhan itu? Enggak pak, nggak benar itu tuduhan itu. Kamu berani bersumpah? Ragu-ragu, bingung dia. Nah, nggak berani saya bersumpah. Kenapa nggak berani? Saya takut dosa. Loh, kenapa kamu takut dosa? Kalau kamu nggak salah, kamu nggak perlu takut dosa. Wong kamu benar. Kenapa kamu takut? Nggak berani pak, saya takut pak. Nah, ketakutannya itu, ketidakberaniannya itu indikasi kuat bahwasanya yang dituduhkan itu benar. Kalau yang dituduhkan salah, kenapa dia harus takut? Ya, kalau yang dituduhkan itu salah, kenapa dia harus takut bersumpah? Dia takut bersumpah itu indikasi sangat kuat bahwasanya dia itu benar. Apa itu tuduhan itu benar? Jelas ya? Sampai sini jelas? Nah, itu proses peradilan dalam Islam seperti itu. Baik, sekarang permasalahan berikutnya, manil mudda'i wa manil mudda'a alaihi. Nah, siapakah penuduh itu dan siapakah yang dituduh itu? Cara untuk menentukan mudda'i, penuduh, dan cara untuk menentukan mudda'a alaihi itu bagaimana caranya? Di dalam sebagian kasus mungkin gampang ya, tapi di kasus yang lain mungkin agak susah. Untuk menentukan mudda'i itu siapa, mudda'a alaihi itu siapa, itu kadang susah. Nah, yang mudah bagaimana? Contohnya misalnya ada A datang kepada hakim dan berkata di hadapan hakim, Pak Hakim, uang saya diambil oleh B. Uang saya diambil oleh B. Kemudian B dipanggil, bener kamu ngambil duitnya si A? Enggak. Nah, jawabannya enggak. Nah, ini siapa yang menuduh, siapa yang dituduh?
Si A atau si B yang menuduh dalam masalah ini? Saya ulangi ceritanya. Si A berkata kepada hakim, Pak Hakim, duit saya diambil oleh si B. Kemudian si B didatangkan. Nah, kamu mengambil apa enggak? Enggak, Pak Hakim. Nah, sekarang siapa? Mudda'i, penuduh, dan siapa yang dituduh? Mudda'i siapa? A. Yang dituduh B. Jelas ya? Ini masalah ringan semacam ini. Nah, baik, sekarang ada wanita dulunya Nasrani, terus masuk Islam. Dia bersuamikan Muslim, suaminya itu Muslim. Nah, dia itu dulu Nasrani, kemudian masuk Islam. Muncul sebuah persengketaan di keluarga tersebut karena si suami meninggal dunia. Suami meninggal dunia. Kalau suami meninggal dunia, istri dapat warisan apa enggak? Nah, masalahnya istrinya itu dulu Nasrani terus masuk Islam. Ini istri kalau beda agama itu nggak dapat warisan. Tapi kalau sama agamanya dengan suaminya bisa dapat warisan. Nah, terjadi persengketaan. Nah, si istri itu berkata, dulu pas suami saya ini meninggal dunia, status saya saat itu sudah muslimah, saya sudah masuk Islam. Memang saya dulu Nasrani, tapi saya masuk Islam. Pas suami saya meninggal, saya itu sudah Islam. Nah, dia ngakunya seperti itu. Berarti kalau memang pengakuan ini benar, berarti dia adalah seorang yang berhak mendapatkan warisan karena dia sudah seagama. Ketika suami mati, dia sudah seagama. Tapi para anak mungkin anak dari istri yang lain, dari istri yang sudah meninggal, itu mengklaim, oh enggak, nah, yakni istrinya bapak kami ini dulu pas bapak kami meninggal itu belum masuk Islam, masih Nasrani. Ya karena statusnya dulu masih Nasrani, ya harusnya nggak dapat warisan. Nah, jadi ada dua klaim. yakni wanita tadi mengklaim dia sudah masuk Islam ketika suaminya meninggal dunia, sementara anak-anak dari suaminya itu yakni mengklaim bahwasanya belum masuk Islam. Nah, ini siapa yang menuduh dan siapa yang dituduh? Anaknya menuduh, istri dituduh. Kenapa? Ada pendapat lain lagi? Pendapat yang lain ya paling ya istri yang menuduh. Nah, kemudian anak-anak tadi yang dituduh. Ya, apalagi kalau bukan dua itu. Baik, dalam hal ini para ikhwah, istri itulah yang menuduh, sementara para anak itu adalah yang dituduh. Dari mana kita bisa menentukan? Dari sebuah definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang mudda'i dan mudda'a alaihi. Para ulama menyebutkan al-mudda'i itu yang ucapannya sesuai dengan al-qawaid al-asliyah. Sementara al-mudda'a alaihi, saya ulangi. Mudda'i itu adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan al-qawaid al-asliyah, dengan kaidah pokok. Sementara yang dituduh itu yang ucapannya sesuai dengan kaidah pokok. Saya ulangi, yang menuduh itu adalah siapa? Yang ucapannya tidak sesuai dengan kaidah pokok di dalam fikih. Yang dituduh itu adalah ucapannya yang sesuai. Menuduh ucapannya tidak sesuai dengan qawaid fikih. Kalau yang dituduh ucapannya sesuai. Jelas? Nah, di dalam kaidah fikih itu ada kaidah yang berbunyi al-aslu idhofatul hadits ila aqrabi auqatihi. Ila aqrabi auqati. Pada asalnya suatu kejadian itu dinisbatkan kepada waktu yang terdekat. Waktu yang terdekat. Jadi mereka ini sedang bersengketa.
Ya, si istri tadi berkata bahwasanya masuk Islamnya dia itu sebelum mati suaminya. Itu dakwaan dia. Jelas ya? Saya itu masuk Islam sebelum istri saya sebelum suami saya mati. Saya masuk Islam sebelum suami saya mati. Sementara anak-anak enggak. Bu, sampean itu masuk Islamnya setelah bapak mati. Jadi satunya mengklaim sebelum mati, satunya mengklaim setelah mati. Mana yang waktu yang terdekat? Setelah mati. Nah, idhofatul hadits ila aqrabi auqati, pada asalnya adalah suatu kejadian itu dinisbatkan kepada waktu yang terdekat. Nah, berarti ucapan dari dua pihak yang bersengketa tadi mana yang cocok dengan kaidah ini? Ucapan siapa? Ucapan anak. Bu, sampean itu masuk Islamnya setelah bapak mati. Setelah bapak mati, berarti itu mengklaim waktu terdekat. Itu sesuai dengan kaidah. Sementara si wanita tadi, si istri tadi, dia mengklaim waktu yang jauh. Saya masuk Islamnya sebelum bapakmu mati, nak. Nah, sebelum bapak kalian mati. Berarti dia mengklaim waktu yang jauh. Nah, ini klaimnya itu bertentangan dengan kaidah. Bertentangan dengan kaidah fikih. Nah, karena klaimnya bertentangan, maka dia dikatakan mudda'i. Dia dikatakan apa? Mudda'i, penuduh. Nah, para anak itu dikatakan mudda'alaihi, yang dituduh. Jelas ya? Nah, seperti itu. Contoh lain lagi. Ada perempuan yang datang ke hakim. Dan dia mengadu ke hakim, Pak Hakim. Nah, orang itu nggak menafkahi saya, Pak Hakim. Harusnya dia menafkahi saya dan anak-anak saya. Lah kenapa, Bu? Wong dia menikahi saya kok nggak menafkahi saya? Baik, coba ajak ke sini. Nah, yang sampean klaim sebagai suami sampean datangkan ke sini. Nah, setelah didatangkan, ditanya, bener toh, Pak? Ini wanita ini ngaku katanya kamu harusnya menafkahi dia dan anak-anak dia. Nah, bener ini istrimu? Bener kamu sudah menikahinya? Enggak, Pak. Nah, saya nggak pernah menikah dengan dia. Nah, siapa yang dituduh, siapa yang menuduh di sini? Siapa yang dituduh, siapa yang menuduh? Silakan. Yang dituduh adalah laki-laki. Pihak perempuan tadi menuduh. Karena adalah al-aslu fil asya al-aridah al-adam. Yani hukum dari sesuatu itu pada asalnya tidak ada. Pernikahan itu aslinya nggak ada. Pernikahan itu adalah amrun thari, al aslu fil umur al aridah al adam. Yani perkara-perkara yang datang di kemudian waktu itu pada asalnya itu nggak ada. Manusia itu tercipta dalam keadaan sudah menikah apa enggak? Kita lahir dalam keadaan jomblo semua kan? Nah, itu hukum asli kita itu seperti itu. Nah, adapun pernikahan itu adalah sesuatu yang datang di kemudian hari. Itu yang dinamakan dengan al-amru at-thari. Bahasa kitanya apa ya? Ini aslinya semua manusia itu jomblo, lahir dalam keadaan tidak menikah, statusnya jomblo. Kalau ada orang yang menikah berarti dia itu telah melakukan sesuatu yang amrun thari, yaitu sesuatu yang tidak asli. Jadi aslinya manusia itu jomblo, kemudian dia menikah. Yani menikah ini namanya adalah perkara yang datang di kemudian. Aslinya nggak begitu. Jadi kondisi asli manusia itu jomblo. Nah, menikah itu adalah sebuah perkara yang datang menyusul kemudian. Nah, dalam kaidah fikih al aslu fil umuril aridah al adam, pada asalnya sesuatu yang datang di kemudian hari. Nah, itu aslinya tidak ada. Atau dengan kaidah lain, baqa'u makan ala makan. Yani orang itu ditetapkan sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, jadi kondisi asli manusia itu tidak menikah. Kalau ada yang wanita, kalau tadi wanita mengklaim dia sudah menikahi saya, nah harusnya dia menafkahi saya dan anak-anak saya. Nah, dia mengatakan enggak, saya enggak pernah nikahi kamu. Berarti dia posisinya tertuduh. Nah, berarti hakim
meminta bukti kepada wanita ini. Ya, Bu, mana bukti Anda? Anda mengatakan ini laki-laki ini suamimu. Nah, mana buktinya? Nah, seperti itu. Jelas ya? Baik. Ada sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri. Jelas ada kartu nikahnya, ada buku nikahnya, dan ada saksinya, ada rukunnya, ada walimahnya, dan semua orang tahu bahwasanya itu adalah sepasang suami istri. Nah, itu adalah sepasang suami istri. Terus tiba-tiba mungkin ada orang yang mengetahui bahwasanya si wanita itu, si istri itu punya hubungan pernikahan dengan laki-laki lain. Ketika dia ditanya, ketika dia dipermasalahkan di pengadilan, loh kamu ini sudah bersuami dengan si A, kok kamu jalan sama si B? Nah, si istri tadi, si wanita tadi mengatakan, oh saya sudah cerai sama si A, ini suami saya baru. Nah, ternyata di cross check ke suaminya si A itu, loh saya belum mencerainya. Waalaikumsalam. Ini nggak benar, ini pernikahan ini nggak benar, saya belum pernah mencerainya, belum pernah terjadi perceraian antara kami. Nah, kok dia nikah lagi? Gimana ini? Nah, gimana ini? Siapa yang menuduh, siapa yang dituduh? Yang menuduh adalah, nah kalau sekilas siapa kira-kira? Saya belum mencerainya. Si laki-laki mengatakan saya belum mencerainya. Si wanita mengatakan sudah, saya sudah dicerai. Saya berhak untuk menikah sama si B ini. Saya sudah dicerai sama si A. Ayo, siapa yang menuduh? Perempuan yang menuduh. Kenapa alasannya? Asalnya menikah. Al aslu baqa'u makana ala makan. Ya, benar. Ahsanta. Jadi hukum asalnya, yakni orang semuanya sudah tahu bahwasanya si fulan dan si fulana, laki-laki perempuan tadi, si A tadi itu adalah suaminya si fulana ini. Semua orang tahu itu. Si A adalah suaminya si fulana. Nah, itu hukum asalnya seperti itu. Yani itu yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah disaksikan oleh para saksi, sudah ada walimah, semua orang tahu. Sementara perceraian mereka itu masih perkara yang belum jelas. Perceraian itu masih perkara yang belum jelas. Yang sudah jelas dan dipahami oleh manusia sekian lama itu adalah pasangan suami istri. Nah, maka kalau begitu hakim bagaimana sikapnya? Ya, dia menuntut bukti kepada wanita tadi. Nah, bukti kamu apa? Bahwasanya kamu sudah diceraikan oleh si A. Nah, kalau dia bisa mendatangkan bukti nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, ya hubungannya dengan si B itu halal. Nah, sudah cerai dan dia sudah bisa membuktikan, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ini contoh-contoh cara menentukan siapa mudda'i, siapa mudda'a alaihi. Nah, ini kaidah yang saya sebutkan tadi, al aslu baqa'u makan ala makan, al aslu fil umur al aridah al adam, al aslu fi al aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatihi. Kaidah yang saya sebutkan ini sudah pernah saya jelaskan di kaidah yang berbunyi al yakin la yazulu bisyak. Nah, di kaidah besar kedua, kira-kira saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Ya, masih ingat kan kaidah besar apa? Al umur bimaqasidiha. Terus al yakinu la yazulu bisyak. Nah, kaidah yang saya sebutkan tadi itu ada di situ. Itu adalah cabang dari kaidah yang kedua. Cabang dari kaidah besar kedua, al yakin la yazulu bisyak. Jadi saya ulangi lagi, pada asalnya kita mengalamatkan sesuatu itu kepada waktu terdekat. Nah, satu, al aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatihi. Yani suatu kejadian itu dialamatkan, dinisbatkan kepada waktu yang terdekat. Dua, al aslu fil umuril aridah al adam. Yani hukum asal pada kejadian-kejadian yang menyusul di kemudian hari itu adalah tidak ada. Yang ketiga, baqa'u makana ala makan. Ya.
tetapnya sesuatu itu di atas kondisi sebelumnya. Pada asalnya sesuatu itu tetap berada di kondisi yang sebelumnya. Jadi kalau sudah kondisi sebelumnya itu sudah jelas nikah, kemudian diragukan cerai atau tidak, nah berarti hukum aslinya adalah masih menikah. Cerai itu amrun thori. Ya, cerai itu bagi orang yang sudah menikah, perceraian itu adalah sesuatu yang syak. Nah, jelas ya. Nah, itu modal untuk menjadi hakim seperti itu. Modal untuk menjadi hakim, dan ini perlu diketahui juga oleh orang yang dihakimi. Nah, supaya enak gitu ya, supaya antum jelas, yakni hakim itu cara kerjanya, cara pikirnya seperti apa, sehingga antum kalau seandainya ditipu misalnya, antum tahu, oh ini hakimnya nggak bener ini. Baik, jadi kita sudah tahu al-mudda'i itu siapa, al-mudda'a alaihi itu siapa. Sekarang al-bayyinah. Bayyinah itu apa? Bayyinah yang tadi kita sementara terjemahkan adalah bukti. Nah, itu artinya adalah kullu ma abanal haqq. Segala sesuatu yang memperjelas hakikat. Segala sesuatu yang memperjelas kebenaran, itulah bayyinah. Dan al-bayyinatu al-aslu fiha asy-syuhud. Bayyinah itu hukum asalnya adalah saksi. Yang dimaksud bayyinah itu pada asalnya adalah saksi. Saksi itu apa? Ya orang yang melihat kejadian. Nah, jadi orang yang mudda'i wajib mendatangkan saksi. Yang dituduh wajib mendatangkan sumpah. Orang yang menuduh wajib mendatangkan bayyinah, dalam artian adalah saksi. Nah, dan orang yang dituduh kalau dia mengingkari tuduhan, wajib bagi dia untuk bersumpah. Baik, jadi bayyinah itu kullu ma abanal haq wal aslu fihi atau wal aslu fiha asyuhud. Yani bayyinah itu adalah segala sesuatu yang memperjelas kebenaran, memperjelas realita. Nah, dan dia yang dimaksud bayyinah itu hukum asalnya adalah saksi. Nah, artinya ya tafsiran dari bayyinah itu adalah saksi. Itu tafsiran pertama itu saksi. Nah, jadi kita tafsirkan bayyinah itu adalah saksi. Nah, nanti di kasus-kasus tertentu ada yang bisa bukan saksi. Nah, jadi kita bahas ini saja, kita bahas hukum aslinya saja. Hukum aslinya bayyinah itu adalah saksi. Bisa bukan saksi, ya, jika memang ada dalilnya. Bisa bisa bukan saksi, tapi bukti. Jika memang ada qarinah. Baik. Nah, saksi itu bermacam-macam para ikhwah. Jadi ada kadar minimal saksi. Nah, dan masing-masing kasus itu berbeda-beda. Baik, secara global ada beberapa kasus, ya. Ini pembedaan kasus atau penggolongan kasus itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kasus. Jenis kasus, 5 jenis kasus, dan ada jenis-jenis persaksian sesuai dengan masing-masing kasus itu. Yang pertama adalah ini yang paling ketat ya, persaksiannya paling banyak, yaitu kasus perzinaan. Ini orang yang menuduh zina orang lain. Nah, maka bayyinahnya, buktinya itu adalah saksi sebanyak 4 orang laki-laki adil. Arba'atus syuhada. Nah, 4 saksi adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina sementara dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan. Nah, menuduh zina tapi nggak bisa mendatangkan 4 saksi, berarti dia terjatuh pada hukuman qadzaf. Kasus baru lagi itu. Jadi ada kasus zina, ada kasus penuduhan zina. Nah, kasus penuduhan zina yaitu orang menuduh zina tanpa saksi. Nah, itu namanya qadzaf.
itu termasuk dosa besar juga. Zina itu dosa besar, nuduh orang zina tanpa bukti itu juga dosa besar. Nah, jadi ayat tadi menyatakan orang yang menuduh wanita dengan tuduhan zina sementara dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, cambuklah dia sebanyak 80 kali. Berarti hadis ini ayat ini surat An-Nur ya. Nanti antum lihat sendiri di bagian awal surat An-Nur menunjukkan bahwasannya saksi untuk kasus perzinahan itu sebanyak 4. Itu laki-laki semua. Arba'atu syuhada, 4 laki-laki. Nah, dan orangnya itu adil. Adil itu maksudnya bagus agamanya. Bagus agamanya. Bagus agamanya. Dan ini dia menjalankan kewajiban-kewajiban. Dia tidak meninggalkan yang dikatakan baik agamanya itu ada beberapa kriteria juga, banyak sekali ya. Nah, satu, ada wajibat, dia menunaikan kewajiban. 2, tarkul kabair, meninggalkan dosa besar. 3, adamul isror ala shaghair. Nah, tidak isror ala shaghair. Nah, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan yang keempat, hifdzul muru'ah, dia adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ini dikatakan orang yang baik. Nah, jadi harus ada 4 laki-laki yang punya kriteria ini. Arba'atus syuhada, 4 saksi adil semuanya, agamanya baik. Jadi hakim itu nanti ngetes, kamu benar melihat perzinaan? Iya. Nah, jadi ngetes. Berapa lama kamu melihat perzinaan itu? Sekejap mata. Ya, saya melihat fulan dan fulana berzina, sudah saya langsung pergi. Nah, diterima. Nah, saksi pertama dites seperti itu, saksi kedua dites sama jawabannya seperti itu. Nah, saksi ketiga dites jawabannya juga seperti itu. Nah, giliran yang keempat dites, nah, kamu bagaimana? Bagaimana? Gambarkan, coba ceritakan, kamu melihat zina itu seperti apa? Berapa lama durasinya kamu melihat perzinahan itu? Ya, sekitar 5 menit, Pak. Kamu persaksianmu batal. Melihat zina itu harusnya sudah cukup sekejap mata, sudah tahu zina itu langsung pergi. Kalau 5 menit, nah berarti kan lama itu berarti dia agamanya nggak baik. Nah, agamanya nggak baik. Ya, jadi melihat aurat itu adalah termasuk tanda keburukan agama seseorang. Dan itu boleh sekedar untuk persaksian, sekedar melihat zina, sudah, dia nggak neruskan, sekedar untuk persaksian saja. Nah, kalau terus-terusan berarti kan agamanya dipermasalahkan di situ. Nah, itu contoh ya, contoh saja, contoh yakni bagaimana seorang hakim itu berpikir menentukan suatu permasalahan, yakni mengatasi suatu permasalahan seperti itu. Baik, ini kasus yang pertama. Kasus perzinaan, saksinya 4 laki-laki adil. Jenis kasus kedua adalah kasus hudud. Ya, kasus hudud selain zina. Nah, yaitu pembunuhan, pencurian, orang minum khamr. Nah, itu namanya hudud. Ya. Nah, itu saksinya adalah 2. Dan itu hukum asal pada saksi itu 2. Hukum asal pada saksi itu 2 laki-laki. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan syahidani adlan. Nah, 2 saksi adil. Sama kayak di pernikahan itu juga seperti itu. La nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi adil. Ini hukum asal kasus-kasus itu 2 saksinya. Nah, tadi kasus zina itu karena ada dalil khusus maka dia 4. Nah, jadi pada asalnya saksi itu 2 laki-laki adil. Dia bisa bertambah atau bisa berkurang saksi itu tergantung ada dalil apa enggak. Nah, karena zina tadi ada dalil khusus 4, nah, maka dia adalah 4. Kalau tidak ada dalil khusus maka dia adalah 2. Yang ketiga, kasus ketiga, kasus yang menyangkut pernikahan dan talak. Nah, sama itu juga 2. Nah, jadi talak atau nikah itu saksinya berapa? 2 laki-laki adil, 2 laki-laki. Nah, 2 laki-laki adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu dzawai adlin minkum,
dan adakanlah persaksian dari dua laki-laki adil di antara kalian. Itu Allah berfirman di surat At-Tolak, berbicara tentang tolak. Nah, adakanlah persaksian untuk kasus talak ini, adakanlah persaksian dengan dua saksi adil. Nah, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kasus yang menyangkut harta, hutang piutang, ya. Ini hutang bayar apa belum? Kadang orang berselisih itu. Nah, saya sudah bayar. Nah, kapan kamu bayar? Paling kamu cuma mimpi membayar, belum membayar sesungguhnya. Sudah kok. Nah, jadi repot kan? Nggak ada buktinya. Biasanya kita memang kadang nggak pakai bukti begitu, ngutang kadang nggak pakai bukti. Ditagih, kamu belum bayar hutang saya loh. Kapan saya hutang? Kayaknya kamu mimpi ngutangi saya kayaknya. Nah, saya nggak pernah berhutang kepadamu. Nah, ini kasus-kasus duit semacam ini Bapak dan Ibu, ini perlu panjenengan ini sangat bagus sekali kalau panjenengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu mendatangkan dua saksi dan mencatat. Nah, saking pentingnya masalah ini, sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan ayat yang panjang sekali. Surat Al-Baqarah 282 itu satu halaman penuh tentang persaksian hutang piutang. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Nah, falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Nah, wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Masih panjang ayatnya, belum selesai. Ini baru di pertengahan halaman ini. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan hutang piutang untuk tempo waktu tertentu, maka tulislah. Nah, dan hendaknya salah seorang di antara kalian itu menulis dengan adil, dengan benar. Dan hendaknya dia tidak enggan untuk menulis. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Janganlah dia enggan untuk menulis seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan hendaknya dia menulis. Yani penulis tadi, sekretaris yang ditunjuk, penulis, juru tulis yang ditunjuk, jadi hendaknya dia menulis. Dan yang berkewajiban itu artinya orang yang berhutang, karena dia yang punya kewajiban, dia yang berhutang, dia berkewajiban untuk membayar, melunasi. Itu dia yang mengimla, dia yang mendiktekan, membuat pernyataan. Dengan ini saya memberikan pernyataan bahwasanya saya telah meminjam uang sebesar 20 juta dari Pak Ahmad, dan saya akan berjanji mengembalikannya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Fal yaktub, yani wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan hendaknya dia tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang didiktekan itu. Fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dhaifan, kalau orang yang memiliki kewajiban itu lemah akal, nah maka hendaknya fa in kana dhaifan aw safihan wa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dhaifan falyumlil ladzi alaihil haqqu wa fa in kana alladzi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu. Nah, hendaknya walinya yang mengimlaknya, mendiktekannya. Wastashhidu syahidain, dan hendaknya dia mendatangkan dua saksi laki-laki dari kalangan laki-laki. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Kalau tidak ada dua laki-laki, fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atan. Kalau mendatangkan dua laki-laki adil nggak bisa, maka bisa rojulun wamro'atan, satu laki-laki dan dua perempuan. Bisa digantikan dengan apa? Satu laki-laki dan dua perempuan. Nah, begitu caranya melakukan hutang piutang, apalagi kalau gede. Nah, mungkin Anda dihutangi sama orang, yakni 100 juta. Nah, Anda ada duit segitu itu, tapi mau meminjami sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Cuma ya khawatir saja, ini nanti jangan-jangan orangnya nanti
yakni mengingkari, jangan-jangan bagaimana, Anda khawatir. Nah, caranya begitu. Caranya ada penulis, nah, terus ada yang menjadi saksi. Jadi kalau ada di tengah-tengah perjalanan akad ini nanti suatu saat ada yang mengingkari, nah, Anda punya bukti kuat, ini tulisanmu ini loh Pak. Nah, kamu yang bertanda tangan, ini apa namanya, materainya, ini cap jempol Anda. Nah, nggak bisa mengelak ya. Nah, tapi kalau Anda nggak pakai tulisan, nggak pakai saksi, nah terus nagih, terus yang ditagih pura-pura nggak tahu, nah wah repot ini. Wassalam. Nah, tawakal tu ala Allah. Gimana dili ini kak? Ya ini nggak mau ingat, nggak mengingkar, tidak mau menerima, malah mengingkari, ya sudah, gimana lagi? Nah, makanya penting untuk mencatat transaksi-transaksi yang semacam ini, ya, supaya hak Anda itu aman. Nah, ini saksinya sebagaimana tadi disebutkan ada berapa? 2 laki-laki, dan boleh diganti dengan 1 laki-laki plus 2 perempuan. Nah, fa'ilam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Baik, ini kasus yang berkenaan dengan al-muamalah al-maliyah, transaksi uang, jual beli, hutang piutang, ya, sewa menyewa, dengan sistem pembayaran tertunda. Maka ini semuanya pakai ayat ini. Berikutnya kasus yang menyangkut aurat wanita. Kasus yang menyangkut aurat wanita, yakni daerah-daerah khusus kewanitaan. Nah, maka ini tidak boleh dilihat kecuali oleh wanita. Nah, maka ini saksinya bisa 1 wanita. Contohnya adalah masalah persusuan. Ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 perempuan, ya, ada suami istri, ada 2 orang suami istri. Nah, suami istri kemudian didatangi oleh seseorang perempuan. Hei, kalian itu kok bisa menikah, ini bagaimana? Wong kalian itu dulu masa kecil kalian itu saya susui semuanya. Nggak boleh kalian menikah, kalian tuh anak persusuanku semua. Nah, langsung kayak disambar petir rasanya dia. Nah, itu istri yang selama ini dia cintai, ya, istri yang selama ini sudah dianggap sah, kok tiba-tiba ada yang mengklaim bahwasanya apa? Saudara sepersusuan, kan harus diceraikan. Nah, dia nggak terima, terus datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini wanita ini mengklaim, yakni ngaku-ngaku, ya Rasulullah, ngaku-ngaku saya dan istri saya itu katanya anaknya dia, anak sepersusuan. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni melihat wanita ini adalah wanita yang adilah, ya, wanita yang baik, wanita yang agamanya baik. Nah, maka Rasulullah mengatakan kaifa wa qad qil. Ya, bagaimana lagi? Sudah diucapkan seperti itu. Dia sudah bersaksi seperti itu. Bagaimana lagi? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi ini kasus persaksian, ya. Kasus persaksian, kasus masalah persusuan. Nah, maka ini bisa hadis riwayat yang saya sebutkan tadi itu adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam sahih beliau 2659. Jadi persaksian dalam masalah persusuan. Yang serupa dengan itu mungkin adalah persaksian dalam masalah keperawanan mungkin. Ya, nggak tahu lah antum karang gambarkan contoh permasalahannya seperti apa. Jadi mungkin ada orang yang berselisih dalam masalah keperawanan misalnya. Nah, maka itu saksinya adalah perempuan. Ya, masalahnya untuk masalah seperti itu saksinya adalah seorang perempuan, 1 sudah cukup. Baik. Ada satu yang belum kita bahas, dan ini sebenarnya bagian paling inti, saya lupa tadi tidak menyebutkannya, yaitu dalil kaidah ini apa? Dalil kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan derajat hadis tersebut adalah hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum.
Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Nah, seandainya manusia itu diberikan tuduhannya, dituruti tuduhannya, orang akan bisa saja menuntut harta orang lain dan menuntut darah orang lain seenaknya. Nah, seandainya setiap tuduhan itu dibenarkan, dituruti, orang akan dengan mudah menuntut seenaknya. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi, nah, kaidahnya adalah bayyinah, bukti, saksi wajib didatangkan oleh orang yang menuduh, dan sumpah wajib dilakukan oleh orang yang mengingkari tuduhan atau mudda'a alaihi, orang yang dituduh dan mengingkari tuduhan. Dia wajibnya adalah bersumpah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Nah, barangkali sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, ini kan dari awal tadi kan bahasanya kan antara tuduh menuduh, Ustaz, ya. Ya. Yang pertama kan kalau di kasusnya tadi kan ada pengadilan, Ustaz. Ada hakim, ada saksi dan sebagainya. Nah, kalau di antara kumpulan kalau nggak ada yang menghakimi, yang berhak untuk jadi hakim itu siapa, Ustaz? Dan yang kedua, yang berhak membuktikan itu si penuduh apa itu yang tertuduh, Ustaz? Yang berhak membuktikan? Iya. Yang berkewajiban membuktikan gitu, ya, maksudnya? Yang dituduh apa si penuduh? Nah, yang ketiganya, yang berdosa di antara yang berdosa siapa, Ustaz? Selama sebelum terjadinya persidangan, terus belum mau disidang, dan yang tertuduh, yang menuduh belum bisa membuktikan, dan yang tertuduh tidak mau disidang. Terima kasih, Ustaz. Baik, satu-satu ya. Yang pertama tadi, yakni kalau tidak ada hakim bagaimana? Ya. Saya tadi sudah mengatakan, yakni kaidah ini bisa diterapkan yakni dalam kasus-kasus ringan yang tidak perlu dibawa ke hakim. Contohnya adalah persengketaan di antara murid. Nah, kalau di sekolah itu mungkin ada guru atau ada kepala sekolah atau ada pihak kesiswaan. Ya, itu orang yang berwenang seperti itu. Nah, kalau di pondok mungkin ada kiainya. Nah, itu kiai bisa menerapkan semacam itu, yakni untuk kasus-kasus misalnya ada yang nyolong sendal, misalnya ada yang nyolong setrika. Nah, itu bisa diselesaikan sendiri, maka cara menyelesaikan seperti itu. Nah, jadi saya kira jelas siapa yang menghakimi, ya orang-orang yang memiliki urusan, memiliki wewenang di tempat tersebut. Kemudian yang wajib mendatangkan bukti, ya sudah jelas. Siapa yang mendatangkan bukti? Ya penuduh. Yang menuduh itu yang mendatangkan bukti, kan aturannya kan begitu. Jadi berani nuduh harus siap mendatangkan bukti. Pertanyaannya begitu ya. Nah, kalau pertanyaan begitu ya seperti apa yang kita bahas dari awal tadi. Bunyi kaidah itu al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti wajib didatangkan oleh yang menuduh. Nah, untuk menentukan siapa yang menuduh, siapa yang dituduh itu ada kaidahnya seperti itu tadi. Baik. Kalau tidak yakni yang menuduh tidak mau mendatangkan bukti, yang dituduh juga tidak mau disidang, siapa yang berdosa? Ya yang bersalah. Nah, kan mestinya ada. Siapa yang bersalah? Yang menuduh tidak bisa membuktikan dan yang tertuduh nggak mau disidang. Nah, kalau dia menuduh dan dia tidak bisa mendatangkan bukti, berarti kan dia fitnah. Nah, dia mengada-ngada, dia membuat kebohongan. Nah, kalau seandainya dia adalah tuduhannya itu tidak benar, nah, dan dia tidak mendatangkan bukti, berarti dia mengada-ngada. Nah, kalau ternyata itu adalah benar, kalau tuduhan itu benar, terus si pihak yang tertuduh nggak mau disidang, nah, berarti dia yang salah. Dia salah, dia mau lari dari tuduhan, dia yang salah. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lebih pas daripada pertanyaan antum yang sangat menarik, mirip dengan pertanyaan antum. Sebentar, ini saya paparkan ya. Nah,
Seolah-olah pengadilan ini kok mudah begitu. Pengadilan itu mudah. Orang yang menolak tuduhan tinggal bersumpah. Loh kok gampang men? Demi Allah saya nggak melakukan itu, selesai. Nah, terus apa tadi? Yang menuduh mendatangkan saksi. Saksi bisa jadi dibayar. Nah, saksi palsu. Lah kok gampangan mudah men? Nah, bagaimana ini? Jawabnya adalah ya itu urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya hakim itu adalah menghakimi, menentukan perkara sesuai apa yang dia lihat, sesuai dengan pengamatan semaksimal dia. Jadi dia sudah mempelajari kaidah fikih, sudah mempelajari yakni ilmu tentang kriminal, dia sudah pelajari bagaimana meneliti orang yakni jujur, orang bohong, dia sudah pelajari semuanya seluk-beluk itu. Nah, ya namanya juga manusia, walaupun sudah belajar setinggi apapun bisa saja salah, ya kan? Nah, maka yakni si hakim kalau dia sudah menempuh prosedur, dia tidak berdosa walaupun keputusannya salah. Misalnya ada saksi palsu, terus dia nggak bisa mengungkap kepalsuannya. Zohirnya saksi itu bagus, saksi itu baik, lahiriahnya begitu, batiniahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hakim ini sudah menjalankan kewajibannya, dia tidak berdosa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Seorang hakim kalau sudah berijtihad, bekerja keras untuk menggali hukum, nah kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia sudah berusaha keras untuk menggali hukum dan dia keliru, dapat 1 pahala. Nah, jadi hakim ini yang selama dia sudah menempuh prosedur, dia nggak ada ceritanya dosa, itu nggak ada. Kecuali kalau dia menyalahi prosedur. Selama prosedurnya dia sudah tempuh dengan baik, sudah maksimal, memutuskan salah 1 pahala, memutuskan benar 2 pahala. Terus kalau begitu yang salah siapa? Yang berdosa siapa? Yang berdosa adalah yang berdusta dalam peradilan ini. Entah itu penuduh berdusta dengan tuduhannya, mendatangkan saksi-saksi palsu, atau orang yang bersumpah. Nah, dia sumpah palsu. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah, innama ana basyarun aqdi binahwi ma asma. Faman ahkumulahu bihaqqi akhihi fala ya'khud fa innama aqtati'u lahu qit'atan minan nar." Aku ini adalah manusia biasa. Nah, saya menghukumi sesuai dengan apa yang saya dengar. Bisa jadi di antara kalian itu yalhan fi hujjati, pandai bersilat lidah. Bisa jadi kalian itu pandai bersilat lidah, sehingga gara-gara kalian pandai bersilat lidah, saya hukumi benar padahal salah. Maka siapa yang saya hukumi dengan sesuatu yang salah, yang dengannya dia bisa memakan harta temannya, jangan dia ambil keputusan itu. Keputusanku itu sama dengan api neraka. Saya memutuskan salah. Yang salah itu kan yang tahu kan orang yang menjalani kasus itu. Persaksiannya benar atau tidak itu kan yang tahu dia. Nah, kalau dia bersaksi palsu, nah dia berdusta, hakim nggak tahu, terus akhirnya dia dimenangkan. Jangan ambil keputusan itu adalah neraka. Nah, jadi hakim itu melihat secara zahir saja, semaksimal usaha dia. Benar, alhamdulillah. Tidak benar, ya alhamdulillah, dia tetap dapat pahala. Yang salah adalah mereka-mereka yang berdusta. Adapun yang bersumpah dusta juga ada sanksinya sendiri. Nah, man halafa ala yamini yani sobrin. Nah, siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta? Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta? Sebentar. Yaqtati'u bihi mala imri'in muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamini sobrin yaqtati'u biha mala imri'in muslim wa huwa fiha fajir laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban."
Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta, yang dengannya dia memakan harta orang lain, nah, dan dia fajir, dia jahat, dia punya maksud jahat dengan sumpahnya itu, maka dia nanti pada hari kiamat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi itu hukum peradilan Islam seperti itu. Ya memang bisa jadi hakim itu salah, tapi nanti akan ada peradilan sendiri, peradilan di akhirat. Dan sebenarnya bukan hakim Islam saja, hakim di negara kita, hakim yang menjalankan undang-undang 45 KUHP Pancasila juga mungkin saja salah. Nah, namanya manusia tidak bisa mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Dia hanya menelusuri yakni saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada sesuai dengan kemampuan dia. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Itu sesuatu yang wajar kalau seandainya itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tanya apa enggak? Enggak jadi. Sudah terjawab. Hah? Jadi. Tafadhol. Tadi Ustaz menyebutkan bahwasanya orang yang tertuduh itu wajib bersumpah saja untuk menghilangkan tuduhan. Iya. Ya. Sedangkan orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Apakah bisa diterapkan dengan kasus seperti Ustaz? Saya dulu pernah terjadi di tempat kosan saya. Waktu itu ada teman yang kehilangan uang. Kehilangan uang. Perkiraan saya waktu itu, saya yang menengahi, ya, pasti pencurinya adalah salah satu di antara kita. Tapi kita semuanya nggak ada bukti. Yang saya lakukan adalah meminta semuanya untuk bersumpah bahwasanya tidak ada yang mencuri. Semuanya setuju. Waktu itu ada satu yang nggak mau. Terus terang saya langsung, wah kelihatannya ini gitu. Cuman apakah kalau diterapkan dengan kaidah yang seperti tadi, ini kan yang menuduh, katakanlah saya yang menuduh itu kan juga saya nggak bisa membawakan bukti ya. Terus juga yang tadi ada salah satu yang tidak mau disumpah, itu pun juga kita juga nggak kuat apakah dia mau, karena dia hanya mengatakan jangan bermudah-mudah dalam masalah sumpah. Nah itu alasannya beliau seperti itu. Nah maksud saya, apakah orang yang dia itu tidak mau disumpah seperti itu bisa dituduh, wah kamu kalau gitu pelakunya, apakah bisa seperti itu? Karena dia itu nggak mau. Nah, gitu. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Mungkin nanti pas ke kamar mandi kali ya. Oh. Sudah, masih ingat kan? Gimana jawabannya? Kalau ada penuduh nggak bisa mendatangkan bukti, terus dilemparkan kepada siapa? Yang tertuduh. Yang tertuduh dipersilakan. Kalau memang mau mengingkari tuduhan, nggak apa-apa, silakan bersumpah. Harusnya kalau memang dia tidak bersalah, dia nggak akan takut bersumpah. Nah, kalau dia takut bersumpah itu nggak apa-apa, dia tertuduh. Indikasi kuat itu. Indikasi kuat. Harusnya dia berani bersumpah. Dan dia alasan seperti itu nggak bisa dibenarkan. Saya nggak mau bersumpah. Nah, saya nggak mencuri, tapi saya nggak mau bersumpah. Ini nggak perlu bersumpah seperti ini. Nah, itu alasan tidak bisa dibenarkan. Kalau memang dia diminta bersumpah, kenapa dia takut? Dan dia tidak bersalah, dia tidak mengambil. Nah, kenapa dia harus takut? Harusnya dia berani bersumpah. Dalam peradilan seperti itu, insya Allah bisa. Nah, bisa ditetapkan dialah pelakunya. Nah, meskipun bisa jadi dia tidak pelakunya. Mungkin nggak dia bukan pelaku, dia nggak berani bersumpah. Prinsip dia, sumpah itu nggak boleh gampang nih sumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit sumpah. Dia punya prinsip seperti itu. Nah, dan memang ada prinsip seperti itu, tapi dia penerapannya sebenarnya salah. Memang kita itu nggak boleh mengobral sumpah, itu nggak boleh. Tapi dalam kasus peradilan semacam ini itu tidak mengobral sumpah. Itu perlu. Sumpah itu diperlukan dalam hal ini. Nah dia punya prinsip tetap nggak boleh dalam hal seperti itu. Terus dia nggak ngambil. Nah, terus dia ditetapkan salah. Nah, karena kamu tidak mau bersumpah berarti kamu yang salah. Nah, itu bisa seperti itu. Seandainya antum salah, antum nggak salah, antum nggak dosa. Karena prosedurnya sudah seperti itu. Salah sendiri kenapa dia nggak mau bersumpah? Wallahu a'lam. Nah, baik sampai di sini. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Moga Pak. Kadang-kadang seorang itu
mubahalah begitu Ustaz. Gimana itu? Nah, sehingga padahal mubahalah itu ada di tengah rai bahwa mubahalah itu semacam penistaan agama. Iya, mubahalah itu ada. Mubahalah itu apa? Orang yakni siap untuk dikutuk kalau dia salah. Jadi misalnya orang berdebat gitu ya, sudah mentok, nggak bisa dicari titik tengahnya. Nah, titik temunya antara dua belah pihak yang bersengketa. Nah, dan nggak ada pihak yang bisa menghukumi. Terkadang hakim angkat tangan atau hakim nggak mau turun tangan dalam masalah seperti itu. Nah, contohnya apa? Hakim yang bingung memutuskan itu apa? Ada suatu permasalahan, yakni ada orang yang berwakaf kepada suatu yayasan, berwakaf tanah begitu kepada suatu yayasan, tapi akadnya ini adalah untuk dakwah sunnah. Nah, untuk dakwah sunnah, ini adalah tanah wakaf, akadnya untuk apa? Untuk kegiatan yayasan sunnah. Nah, terus di tengah perjalanan si pewakaf ini menilai bahwasanya yayasan itu sudah menyimpang dari sunnah. Ya, masalah khilafiyah yang kita tahu sesama ikhwan, nah kadang mengatakan perbuatanmu sudah keluar dari sunnah, perbuatanmu yakni sudah keluar dari manhaj. Nah, itu polisi mana bisa, polisi nggak tahu manhaj, hakim nggak bisa seperti itu. Angkat tangan sudah, urusan sendiri, selesaikan sendiri, saya nggak paham manhaj ahlus sunnah itu seperti apa. Nah seperti ini. Nah, jadi hakim nggak bisa turun tangan, karena masalahnya ribet. Nah, misalnya antum sodorkan kepada pengadilan agama, Pak Hakim, saya dulu perjanjiannya begini, yayasan tanah ini saya serahkan kepada yayasan dengan syarat yayasan ini berada di atas sunnah. Sekarang dia menyimpang dari sunnah. Loh, enak saja kamu menuduh kami menyimpang dari sunnah. Nah, wah, dibuka kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Wah, hakimnya tambah bingung, Mas. Saya nggak paham manhaj, Mas, saya urusan dewe. Nah, seperti itu. Nah, mungkin salah satu dari mereka ada yang mubahalah. Nah, itu kalau sudah mentok seperti itu, saya akan mubahalah. Kalau memang kamu menuduh saya keluar dari sunnah, baik, ini laknat akan siap menimpa kita. Kita siap, yakni siapa yang bersalah di antara kita siap untuk dilaknat. Nah, siapa yang bersalah ini di antara kita akan siap untuk dilaknat. Itu namanya mubahalah. Nah, dan itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kepada mereka yang mengingkari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka merasa dirinya benar, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merasa dirinya benar, semuanya merasa benar, maka Rasulullah diperintah ajak mereka mubahalah. Nah, yakni nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mari kita hadirkan yakni anak-anak kita, anak-anak kalian, istri-istri kita, istri-istri kalian, diri-diri kita semua kita hadirkan. Nah, kemudian kita bermubahalah. Nah, supaya Allah menjatuhkan laknatnya kepada orang yang dusta di antara kita. Nah, wallahu alam. Seperti itu namanya mubahalah. Nah, demikian wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.